anak muda Indonesia nggak punya tabungan 100 juta. Kalau kalian umur 25 dan punya tabungan di atas 100 juta, kalian masuk di 0,2 sampai 0,5% populasi Indonesia. Gue pengen revisit topik yang waktu itu viral di tahun 2021. Umur 25, kalau lu belum punya tabungan 100 juta, belum hampir lunas cicilan mobilnya, dan belum mulai KPR, artinya lu bodoh. Dan ini menurut gue salah satu fenomena yang toxic banget. Gue kira udah ngilang gitu aja dari 2021, orang sadar nggak realistis, setiap orang punya standarnya masing-masing. Cuma again, di video ini gue bakal bahas strategisnya dan realistisnya gimana cara kalian umur 25 punya 100 juta. Karena di era sosial media, unrealistic standard sama toxic goals itu yang bikin kebanyakan orang tuh malah pasrah sama situasi. You guys will have a very tough time. Kenapa? Soalnya lapangan pekerjaan sempit, market finansial dunia lagi tidak pasti, biaya-biaya naik, pajak naik. Sebelum gue bahas strateginya, kita bahas fakta lapangan dulu. Dan ini sedihnya ya, kalian kalau mikir punya tabungan 100 juta, mikirnya harus nabung berapa banyak. Kalau mau nabung sekian banyak, harus punya income berapa banyak. Sedangkan data dari BPS, rata-rata pendapatan umur 25-30, ini untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, itu sekitar 2,6 juta per bulan. Karena kalian harus lihat Indonesia bener-bener sampai ke kota dan desa-desa paling pelosok. Hey, Indonesia tuh bukan cuma Jakarta dan kota-kota besar yang kalian daftar kerja bisa langsung gajinya di range 10-20 juta. Dan pas statement viral 25-100 juta, itu tuh dengan asumsi gaji udah di range 8 sampai belasan juta. Realistis nggak untuk semua masyarakat Indonesia punya target itu? Sebenarnya nggak realistis. Habis itu kita bahas ke topik kedua, yaitu rata-rata tabungan di Indonesia. Ini data per November 2024. Tabungan rumah tangga per rekening bank cuma 4 juta rupiah. Kita bisa produktif, kita punya target gede, tapi masalahnya situasinya nggak mumpuni. Nah, tapi sebelum gue bahas strategi realistisnya, kalau kalian masih mau berjuang nih, kita harus bahas kenapanya. Kenapa mayoritas anak muda Indonesia nggak punya tabungan 100 juta? Hal pertama yang harus dipatahin adalah ekspektasi psikologis yang muncul dari sosial media. Karena ngelihat ada satu influencer, gila gue umur segini punya duit berapa? Itu cuma terjadi 0, sekian persen untuk orang-orang Indonesia. Dan itu nggak boleh dijadiin standar realistis, cuma boleh dijadiin harapan yang ambisius. Kalau lihat dari data-datanya, it's almost impossible untuk kita berharap mayoritas warga Indonesia punya tabungan segitu. Jadi pertama yang kalian harus ngerti, itu yang namanya literasi keuangan. Tahun 2023 OJK keluarin tingkat literasi keuangan Gen Z. Yes, kita fokus ke Gen Z karena umurnya 25. Itu tuh cuma 44%. Artinya, kalau misalnya ada 100 Gen Z di satu ruangan, cuma 44 orang yang ngerti konsep keuangan dasar. Gue ulangin ya, konsep keuangan dasar. Which is, catat-catat, hitung-hitung pengeluaran pemasukan. Ditambah sosial media, itu bikin mayoritas generasi muda